Ini adalah sedikit penjelasan tentang Meet yang harus Anda kerjakan ya. Tugas pengganti Meet. Jadi yang pertama, gunakan database Nodewin ya. Database Nodewin ini sudah saya sediakan sejak di awal. Ini saya berikan lihat, ini tampilan di e-learning ya. Ini sudah ada, jadi Anda bisa download untuk struktur Nodewin-nya, lalu datanya seperti ini ya, yang query yang kedua ini, jadi ini ya struktur saja, ini adalah data saja, jadi jalankan dulu strukturnya, baru kemudian jalankan datanya. Lalu nanti saya kira Anda juga butuh untuk mendownload file PDF IRD-nya yang menjelaskan relasi antar tabel. Khusus untuk ini nanti saya akan bahas sebentar secara terpisah. Ya. Lalu kemudian hanya jawab soal Anda. Jadi soal di lembar soal itu di bagian kedua, di bagian halaman kedua, itu akan ada daftar NIM dan soal yang harus Anda kerjakan. Masing-masing mahasiswa hanya mengerjakan 5 soal, tetapi dari semua soal yang ada, itu mana yang soal dikerjakan, itu ada di daftar tersebut. Ya. Bagi nanti ada mahasiswa yang bermasalah, misalnya, Pak, NIM saya kok tidak ada di daftar tersebut, silakan hubungi saya. Ya. Kalau Anda mengerjakan soal yang bukan yang semestinya Anda kerjakan, nanti tentunya tidak saya nilai. Ya. Anda mestinya mengerjakan 5 soal, Anda membuat 5 soal Anda, lalu kemudian Anda mengerjakan soal yang lainnya, juga tidak saya nilai. Walaupun misalnya soal jatah Anda itu jawabannya salah, tetapi ternyata soal tambahnya Anda mengerjakannya benar, ya saya nggak peduli gitu ya. Yang saya minta hanyalah jawaban atas soal yang mestinya Anda kerjakan. Lalu ada soal tertentu yang ada keterangannya, berikan jawaban berupa 2 query. Nah, nanti untuk soal yang semacam ini, ya, itu berarti jawabannya nanti akan ada 2. Ya, untuk soal tersebut jawabannya ada 2, berikan 2 query. Ya, untuk soal tersebut. Untuk soal yang lain jawabannya cukup 1 query saja. Kenapa ada soal seperti ini? Karena sebetulnya sebagian besar soal yang saya berikan itu jawabannya bisa lebih dari 1. Ya. Sebagian besar jawabannya bisa lebih dari 1, jadi untuk beberapa soal saya minta untuk mengerjakan 2 query. Lalu kemudian jika saya minta untuk memunculkan field tertentu, ya diikuti saja. Ya, fieldnya itu yang Anda tampilkan, field lain tidak perlu Anda tampilkan. Lalu kemudian kalau saya tidak menjelaskan, saya minta tolong ditampilkan field apa, berarti pilih saja bintang. Ya. Jadi tampilkan misalnya customer, bla bla bla. Ini apa yang tampilkan dari customer? Nggak ada keterangan, ya udah kasih aja bintang ya. Select bintang from customers, misalnya seperti itu. Ya. Lalu berikutnya adalah jawaban dikumpulkan sesuai jadwal. Ini lihat saja di e-learning. Jawaban Anda nanti bentuknya berupa query ya, ada soal. Lalu saya minta untuk melakukan sesuatu, query jawabannya apa, sertakan di sana. Saya minta hanya query-nya saja. Lalu nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Saya akan berterima kasih kalau Anda mengumpulkan PDF-nya sudah dalam dengan nama file yang berupa NIM Anda ya. Nggak perlu nama sebenarnya, cukup NIM saja. Tapi kalau dalam filenya diberikan apa di jawaban Anda ada NIM dan nama Anda, lebih baik lagi ya. Siapa tahu memang ada masalah dan terlewat. Kemudian saya jelaskan sedikit tentang ERD-nya atau relasi antar tabelnya. Ini adalah file ERD yang tadi ada linknya, sudah di e-learning, bisa Anda download. Saya cuma menjelaskan sedikit. Jadi intinya setiap kali ada bagian yang terhubung dengan garis semacam ini, itu artinya mereka akan membuat relasi. Di sini misalnya order punya relasi ke
order detail. Order ada relasi dengan invoice karena ada garis seperti ini ya. Lalu secara sederhana kita juga bisa tahu bahwa kalau seperti ini berarti satu order nanti akan ada beberapa order detail. Satu produk akan ada di beberapa order detail dan seterusnya. Lalu yang penting untuk diketahui untuk membuat join, ya ada beberapa soal yang melakukan join. Di sana misalnya seperti ini ya, order dengan customer. Nah, garisnya kan seperti ini. Ya, ini berarti satu customer muncul di beberapa order. Polanya adalah kalau Anda melakukan join maka customernya Anda ambil ID, ya hanya ID di sini. Sementara di ordernya Anda ambil customer ID, ya saya zoom sedikit supaya lebih jelas. Oke ya, ini polanya seperti itu ya. Jadi kalau ada relasi seperti ini, customer dengan order, customernya satu customer muncul di banyak order, perhatikan simbolnya yang di awal yang nempel di tabel itu ya. Nah ini berarti nanti lakukan join itu dari customer ID dengan order customer ID, ya, dengan orders customer ID. Contoh yang lain lagi, misalnya antara order dengan order detail, ini ada relasi, ya. Gambarnya seperti ini, berarti satu orders itu muncul di banyak order details. Maka kalau melakukan join itu dari order ID dijoinkan dengan order details, order ID, ya, field yang ini. Itu cara salah satu petunjuk untuk membaca ERD ini, ya, aturan yang yang dimunculkan pada pembuatan tabel, perancangan tabel, dan relasinya ya ditunjukkan pada ERD ini. Jadi kalau melakukan join caranya seperti itu. Jangan takut soalnya sudah memberikan keterangan walaupun saya minta tolong tampilkan ini, tampilkan itu, tetapi saya tetap akan memberikan keterangan sebetulnya fieldnya pada tabel-tabel ini apa ya, karena namanya pakai bahasa Inggris. Lalu relasinya saya rasa juga jelas gitu ya. Anda mesti tahu lah ya, supplier, produk ini kan nggak perlu dijelaskan, order nggak perlu dijelaskan, walaupun kalau di sini misalnya job title itu mungkin saya jelaskan gitu ya. Kalau unit price ini saya jelaskan karena harga itu di sini namanya bisa kadang list price, kadang unit price, saya jelaskan semuanya. Jadi itu adalah untuk soal Anda, keterangan untuk soal Anda. Sekali lagi, hanya kerjakan soal Anda. Kalau ada yang terlewat, tidak mendapatkan pembagian soal, silakan hubungi saya. Ya, hubungi saya, nomornya juga ada. Untuk WA saya melalui, maksud saya di e-learning sudah ada nomor WA-nya untuk menghubungi saya melalui WA. Silakan. Waktunya tidak banyak untuk mengerjakan ini, jadi kalau memang jatah soal Anda tidak ada, segera hubungi dosen pengampu. Sekian untuk petunjuk Meet kali ini. Selamat mengerjakan. Saya Victor Tomo. Terima kasih.